Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku sekalian, kita sebagai hamba Allah, ciptaan Allah, sudah selayaknya kita itu harus taat kepada Allah, kepada perintahnya, agar apa yang kita lakukan di dunia ini diridhoi oleh Allah dan menjadi sebuah amal soleh, amal kebajikan yang nantinya bisa kita petik di akhirat. Insya Allah seperti itu. Dan kemudian kita juga diperintahkan oleh Allah, ya taat kepada Allah, juga taat kepada Rasulnya, yaitu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada sebuah hadis Rasulullah yang bunyinya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya mencari ilmu atau menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Dari hadis itu berarti kita itu diperintahkan oleh Allah ataupun Rasulnya ya untuk mencari ilmu pengetahuan, ya ilmu apa saja yang kita butuhkan, baik untuk keselamatan dunia ataupun akhirat. Insya Allah seperti itu. Jadi yang namanya ilmu yang didapatkan dengan belajar, mempelajarinya, bukan hanya anak-anak kita, bukan hanya di sekolahan, tapi juga di luar sekolahan, seperti kita yang sudah dewasa. Karena kita sama-sama tahu bahwa banyak ilmu pengetahuan yang mungkin di bangku sekolahan tidak kita dapatkan atau tidak kita temukan. Sedang ilmu itu sangat penting bagi kita, ilmu yang terkait dengan hubungan kita dengan orang lain, atau ilmu yang terkait dengan kemasyarakatan, sehingga ketidaktahuan itu bisa menjadikan kita itu bisa salah menyikapi setiap keadaan yang ada di masyarakat kita. Umpamanya kita itu di masyarakat ada masalah, ada persoalan yang itu
sebenarnya harus diselesaikan dengan baik, dengan bijaksana. Tapi kalau kita atau siapapun itu di masyarakat tidak memiliki ilmu pengetahuan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu dengan baik dan benar dan dengan bijaksana, maka masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan baik seperti yang diinginkan, karena caranya yang keliru, dan kekeliruan itu karena ketidaktahuan itu boleh jadi seperti itu. Nah, untuk itulah kita harus belajar. Belajarnya memang tidak di kelas atau di sekolahan. Belajarnya bisa kita lewat ngaji, umpamanya bisa seperti itu. Bisa lewat silaturahim, atau kalau di Al-Quran ada beberapa ayat yang sebenarnya bisa dijadikan panduan, pedoman bagaimana kita kalau menghadapi sebuah persoalan tadi yang ada di masyarakat. Salah satu atau beberapa ayat yang harus kita jadikan panduan atau pedoman tadi, yaitu ada ayat yang berbunyi, penggalan ayat itu, wasawirhum fil am, yang artinya dan bermusyawarahlah kamu terhadap urusan itu. Kira-kira artinya seperti itu, yang maknanya kita itu kalau ada masalah, kita itu dianjurkan, diperintahkan oleh Allah bermusyawarah. Dan itu sebenarnya bukan hanya di masyarakat, itu juga bisa digunakan untuk persoalan di mana saja. Bisa di masyarakat, bisa di rumah tangga, di keluarga, bisa di anak, istri, suami, saudara. Kira-kira seperti itu. Tapi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan musyawarah itu yang berkenaan di masyarakat kita. Kalau menyinggung tentang masyarakat di sekitar kita, di kampung kita umpamanya, kemudian terkait dengan menyelesaikan masalah tadi, biasanya di masyarakat itu ada yang ditokohkan, entah itu namanya tokoh masyarakat ataupun tokoh agama, biasanya seperti itu. Itu sebenarnya sudah baik kalau itu dijalankan atau disikapi dengan benar sebenarnya. Maksud saya, memang sebuah komunitas ataupun kelompok atau desa kampung tadi memang harus
khususnya ada tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan masyarakat itu sendiri yang harus dipecahkan. Dan tidak semua orang memang bisa memecahkan masalah yang ada di masyarakat, karena namanya manusia kan bermacam-macam, baik tingkat pendidikannya ataupun wawasannya dan kearifannya. Karena kalau terkait dengan persoalan yang ada di masyarakat itu, untuk memecahkan memang butuh sosok orang yang arif, yang bijaksana. Sebenarnya seperti itu. Jadi bukan orang yang bertitel sarjana atau orang yang kaya raya atau orang yang mungkin di masyarakat itu sering dijadikan imam sholat namanya, atau kalau ada acara dia memimpin doa. Sebenarnya bukan itu, walaupun biasanya seorang tokoh itu biasanya ya disuruh untuk di depan ketika ada kegiatan-kegiatan di masyarakat, bukan hanya sekedar memecahkan masalah atau persoalan di masyarakat. Tapi yang perlu kita ketahui sebenarnya ya seperti yang insya Allah saya sampaikan tadi, yang namanya tokoh masyarakat atau tokoh agama itu yang perlu dia miliki itu adalah orangnya, di samping ilmu, pengetahuan atau wawasannya itu luas, dia juga harus arif dan bijaksana dalam hal menghadapi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Itu yang sangat diperlukan. Umpamanya kalau ada masalah di masyarakat yang terkait dengan agama, khususnya agama Islam, seorang tokoh harus paham betul, harus tahu bahwa agama Islam itu dipahami oleh umatnya itu beragam, bermacam-macam. Yang ada saat ini di sekitar kita, bangsa kita Indonesia ini, ada masyarakat yang berpemahaman A, ada yang berpemahaman B, ada yang C, dan sebagainya. Bahkan ada di dalam sebuah hadis bahwa Islam itu memang kaitannya firqah, ya kelompok itu tadi, terpecah menjadi 72 atau 73 golongan. Berarti kan banyak, dan itu sebuah kenyataan, dan itu sudah diprediksi, sudah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bisa menerima kenyataan itu.
dan kita harus bisa menyikapinya dengan arif dan bijaksana. Bagaimana supaya agar perbedaan-perbedaan itu tidak menjadikan kita atau masyarakat kita saling bertengkar, saling bermusuhan, tidak rukun. Itu yang harus kita ketahui. Dan ada ayat Allah yang lain di surat Al-Hujurat. Allah juga sudah menyampaikan yang bunyinya innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaikum, yang artinya bahwasanya orang yang beriman itu saudara, maka damaikanlah di antara keduanya. Nah, ayat itu juga bisa menjadikan sebuah petunjuk bahwa kalau kita itu berposisi sebagai masyarakat yang mungkin ditokohkan, yang menjadi panutan, yang arif dan bijaksana, ketika melihat ada masyarakat kita itu yang mungkin ada perselisihan dalam hal pemahaman ataupun keyakinannya dalam menjalankan agama, maka tugas sebagai tokoh agama ataupun tokoh masyarakat mendamaikan di antara keduanya, di antara yang berselisih tadi. Jadi tugasnya mendamaikan. Dan untuk mendamaikan itu kan juga butuh sebuah ilmu, pengetahuan, bagaimana caranya persoalan itu bisa selesai dengan baik, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang menjadikan masalah itu bertambah runcing, bertambah panas, yang persoalan itu nyaris akan menjadikan perpecahan di masyarakat, menjadikan masyarakat tidak rukun. Nah, tugas tokoh masyarakat berupaya agar gejala-gejala yang tidak baik itu agar tidak terjadi, agar masyarakat itu kembali rukun, damai. Masalah perbedaan itu kan juga sudah diajarkan atau sudah ada di dalam negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya kalau tidak salah, walaupun berbeda-beda, ya kita tetap satu juga, yang biasanya diartikan beda suku, bangsa, seperti itu, karena negara kita itu banyak sukunya dan pulau-pulaunya. Tapi bukan hanya itu sebenarnya, tapi juga seperti apa yang kita atau saya sampaikan tadi, bahwa kita itu juga berbeda-beda dalam hal agama, pemahaman,
yang harus kita terima dengan lapang dada. Dan kalaupun ada masalah tadi, ya kita berusaha bagaimana caranya masalah itu bisa selesai dengan baik dan benar. Itu sebenarnya kalau kita itu berposisi sebagai tokoh masyarakat ataupun tokoh agama. Jadi jangan sampai malah kita itu sebaliknya, dalam arti yang seharusnya kita itu menjadi juru damai, menjadi sosok yang bisa menengahi persoalan. Kalau ada soal yang bikin panas emosi di masyarakat, kita seharusnya bisa mendinginkan sehingga masyarakat itu tidak emosi, sehingga masyarakat itu kembali rukun, damai. Itulah yang harus kita lakukan. Bukankah Islam itu rahmatan lil alamin, jadi rahmat seluruh alam, yang maknanya Islam itu kalau diamalkan betul oleh umatnya itu akan menjadikan rahmat bagi seluruh alam, bisa menjadi damai, tentram semuanya. Karena ajaran-ajaran agama Islam yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis itu sudah memberikan petunjuk-petunjuk untuk kita kalau kita itu ada masalah, ada persoalan. Sehingga persoalan itu kalau disikapinya sesuai dengan petunjuk itu, insya Allah persoalan itu akan selesai dengan baik, dengan benar. Kalau persoalan itu diselesaikan dengan memakai petunjuk tadi, yang kadang jadi masalah itu sebagai tokoh masyarakat ataupun tokoh agama, dia tidak menyelesaikan masalah sesuai dengan agama atau sesuai dengan Al-Quran ataupun hadis, tapi menyelesaikannya dengan ego, dengan emosi, dengan hawa nafsu, dengan demi kepentingan kelompoknya, golongannya. Itulah yang menjadikan masalah itu selesainya menjadi tambah rumit, bukannya rukun, tapi malah muncul semacam perpecahan atau keributan atau ketidakrukunan. Nah, ini yang bisa menjadi sebuah keprihatinan sebenarnya kalau seperti itu. Padahal kalau memang benar-benar tokoh itu ditokohkan karena mengerti tentang agama, insya Allah tidak akan terjadi seperti itu. Padahal di Al-Quran banyak sekali petunjuknya bagaimana caranya kita itu kalau menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat atau lingkungan kita. Di antaranya yang lain ada ayat yang berbunyi,
wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, yang artinya berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah dan jangan berpecah belah. Ayatnya jelas sebenarnya. Kita itu berpegang teguh kepada tali Allah, ya berpegang teguh kepada petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Ketika kita ingin memecahkan masalah apa saja, baik di masyarakat, di keluarga, di diri kita sendiri, sudah ada sebenarnya. Tinggal kita itu mempelajarinya, memahaminya, kemudian mengamalkannya. Nah, itu juga jadi masalah sebenarnya bagi kita, masyarakat kita. Kenapa? Karena boleh jadi di masyarakat kita itu jarang sekali yang mempelajari Al-Quran dengan benar-benar diniatkan Al-Quran itu sebagai petunjuk seperti yang disampaikan oleh Allah di Al-Quran itu sendiri. Quran itu hudalil mutakin, petunjuk bagi orang yang takwa. Nah, itu yang sering diabaikan oleh umat Islam. Al-Quran sering kita dapatkan bukan untuk petunjuk agar menjadi masyarakat atau hamba Allah yang baik, yang bijaksana, tapi banyak yang hanya Al-Quran itu dijadikan sebuah mantra, sebuah amalan yang punya fadilah. Kalau baca ini bisa begini, bisa begitu. Walaupun saya tidak menyalahkan, itu hak masing-masing, punya pemahaman keyakinan masing-masing. Tapi kalau kita mau jujur, kembali ke ayat Allah tadi, kalau Al-Quran itu petunjuk, ya mbok ya, jadikanlah Al-Quran itu petunjuk seperti apa yang dipesankan oleh Allah untuk kita. Kan seharusnya seperti itu. Karena Allah itu maha segalanya, maha tahu. Sehingga kalau Al-Quran itu benar-benar dijadikan petunjuk, insya Allah kehidupan kita itu akan baik, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Insya Allah seperti itu. Makanya kembali ke persoalan tokoh masyarakat itu. Ini yang salah, saya tidak tahu apa yang menokohkan, apa yang ditokohkan, wallahu a'lam. Tapi paling tidak kita harusnya tahu kalau kita menokohkan masyarakat, seseorang, ya bukan hanya asal mengukur orang itu menjadi tokoh masyarakat itu kalau dia itu menjadi imam di masjid, kalau dia itu suka memimpin doa ketika di masyarakat. Bukan itu ukurannya. Kita harus tahu bahwa ukurannya paling tidak yang harus kita pilih itu ya ilmu pengetahuannya yang luas, kemudian kepribadiannya
sosok pribadi yang baik, yang arif, yang bijaksana, yang tidak emosional, bukan yang angkuh, bukan orang yang maunya menang sendiri, egois, bukan itu. Nah, itu yang harus kita ketahui. Walaupun ada kriteria yang lain yang selalu berkata, ya perkataannya yang santun, yang lemah lembut atau baiklah, insya Allah seperti itu. Nah, apa yang saya sampaikan ini ya mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah pelajaran bagi kita. Kalau kita itu di masyarakat, kalau mau menokohkan orang, ya lihat-lihat kriterianya, harus disesuaikan. Terus kalau kita itu mau ditokohkan oleh orang, juga kita harus ya menyadari sudah pantaskah kita itu ditokohkan perilaku kita, pribadi kita. Kalau ya belum pantas, ya cobalah kita rubah, kita pantaskan. Kalau memang kita itu ya ingin jadi tokoh yang baik, jangan kita itu menjadi tokoh tapi menjadi provokator. Kalau di masyarakat itu lagi panas, bukannya mendinginkan, tapi malah memanasi, membakar emosi umpamanya. Ya bukan seperti itu. Jadi kalau ada masalah di masyarakat, ya diajak musyawarah, masalahnya apa, kemudian yang bermasalah itu antara A dengan B, ya dipertemukan, kemudian didamaikan. Kalau ada yang salah ya dinasehati, diluruskan, terus diajak ke jalan yang benar. Kalau ada yang salah, kalau kan begitu, jangan sampai kita itu musyawarahnya belum, menasihatinya juga belum, tapi langsung umpamanya ini dilaporkan ke Koramil, ke Polres, ke mana lagi, umpama seperti itu. Atau malah ada itu yang mengumpulkan massa, kemudian demo. Nah itu kan ya sangat disesalkan kalau ada yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita tidak demikian. Mudah-mudahan kalau yang ada seperti itu, ya segera sadar, menyadarinya. Kalau apa yang dilakukan itu sebenarnya tidak baik. Kalau kita itu melakukan sikap-sikap yang saya sebutkan tadi, karena itu sebenarnya ya salah satu langkah-langkah setan sebenarnya, karena setan menghendaki kita itu tidak menjalankan Al-Quran. Setan itu menginginkan kita itu bermusuhan, pecah belah, saling menyalahkan emosi. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita paham, harusnya segera minta ampun kepada Allah. Kalau selama ini mungkin pernah mengikuti langkah setan, bukan langkah-langkah yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
insya Allah seperti itu. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dalam penyampaian tadi ada beberapa kata yang mungkin kurang pas atau keliru, ya saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.